seperti yang dihiasi dan ucapan perubahan. Ucapan hamdan wa syukran senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah sematalah pada pagi hari ini satu tanggal 2 Sya'ban 1446 Hijriah, Aisyah wilayah Jawa Timur mengatakan Evani musyawarah gabungan Muslimin 1 Aisyah bahwa musyawarah pimpinan wilayah Aisyah dihadiri minimal 3 unsur dari anggota peserta tanpa beliau. Untuk itu dalam muslim jumlah peserta dan dalam penyelenggaraan muslimin kali ini ada kekurangan dan kekhilapan. Masih dengan Wassalamualaikum warahmatullahi. Muslimin 1 Aisyah Jawa Timur ini dilakukan atau dilaksanakan secara 2 tahap ya, atau dengan hybrid. Kali ini pada pembukaan pertama pada Musbil ini diadakan dalam bentuk hybrid, jadi sebagian pimpinan daerah Aisyah berada di tempat masing-masing tetapi berkumpul, jadi berada dalam satu titik di PDA, demikian juga pimpinan wilayah yang akan disampaikan oleh Ketua PDA Ibu Dr. Anda Rukmini MAP. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Masyarakat Islam yang sebenarnya, maka dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah, hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, kegembiraan kita sebagai pimpinan wilayah bahwa ibu-ibu Aisyah dari tingkat daerah, tingkat cabang, mungkin ada yang ranting yang juga ikut menyaksikan, begitu bersemangat takar wa kufik, tegaknya agama, dan janganlah kamu berpecah belah di dalam menegakkan agama. Inilah ayat ini yang melatar belakangi Ki Ahmad Dahlan memberikan rumusan tujuan Muhammadiyah Aisyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam agar terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Konsep masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang dicita-citakan oleh persyarikatan adalah apa yang difirmankan Allah di surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ini yang kita harapkan. Jadi andaikan penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janji Allah tidak akan pernah salah, yaitu memberikan keberkahan, tumbuhnya kebaikan-kebaikan yang ada pada kita. Nah, ini kita rasakan di Aisyah. Namun ketika tujuan itu tidak kita sungguh-sungguh, maka masyarakat kita ya walaupun beragama Islam tapi iman dan takwanya seringkali tidak seimbang. Maka dengan berjamaah kita berupaya untuk menegakkan agama Allah. Jadi kalau Ki Ahmad Dahlan masih sekisaran 50 ayat, masih ribuan ayat yang menjadi PR kita untuk kita tegakkan. Jadi masyarakat Islam yang sebenarnya adalah masyarakat yang unggul di segala bidang, baik akhlak, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Maka di usia yang ke-108, kiprah Aisyah semakin dirasakan di masyarakat yang telah banyak menebar manfaat.
baik yang telah dilakukan melalui program majelis dan lembaga serta kemitraan. Kita renungkan kembali akan spirit lahirnya Aisyah sebagai tafsir transformatif Ki Haji Ahmad Dahlan pada Quran Surat An-Nahl ayat 97. Bagaimana mentransformasi amal soleh dimaksud dengan tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki dan perempuan, dalam beriman dan beramal soleh untuk mewujudkan kehidupan yang baik. Man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Dari apa yang telah mereka kerjakan, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik, dan baik dalam bermasyarakat, berekonomi, berlingkungan hidup, dan baik pula yang berkaitan dengan bagaimana dengan masyarakat sekitar. Tema Muspinwil kali ini melanjutkan tema Tanwir 1, yakni dinamisasi perempuan berkemajuan mewujudkan Indonesia berkeadilan. Makna keadilan pada Quran Surat An-Nahl ayat 90, Allah memerintahkan untuk berkeadilan dalam semua aspek kehidupan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam keadilan ini harus ada keseimbangan yang simetris. Hal ini dapat diumpamakan seperti jika pohon itu dipangkas dengan tanpa mengurangi keseimbangan, maka cabang-cabang yang rindang itu akan kehilangan keseimbangan saat akan jatuh. Berkeadilan dapat diartikan diskriminasi, sebab pada dasarnya yang membedakan manusia. Kedua, gerakan perempuan berkemajuan. Yang ketiga, berbasis komunitas masyarakat bawah. Anggota kita ada di tingkat cabang berkembang, masjid makmur dan memakmurkan. Ini yang Ibu-ibu Aisyah biasanya seperti itu. Nah, yang keempat, gerakan amal usaha. Jadi amal usaha itu bagaimana dirawat, jangan mendirikan amal usaha kemudian dibiarkan, dirawat, dikembangkan, kemudian ditingkatkan dalam artian kualitas maupun kuantitasnya. Yang kelima adalah berkebangsaan. Adapun strategi pimpinan wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan organisasi yang berkemajuan itu fokus dari membentuk koordinator wilayah kerja dan mengaktifkan kegiatan militer untuk sosialisasi dan pembinaan tata kelola, baik yang berhubungan dengan persoalan SDM maupun sistem manajemennya. Kemudian pengembangan cabang rantai melalui pembinaan Wilker agar supaya ada kesamaan informasi yang disampaikan dari tingkat pimpinan pusat ke wilayah itu bisa tersampaikan pada pimpinan daerah, cabang, dan rantai. Timur akan terus berikhtiar agar dapat berkontribusi membangun kehidupan umat dan masyarakat luas. Dengan Muspinwil ini kita perkuat komitmen dan
kontribusi Aisyah dalam membangun khairul ummah melalui berbagai bidang kehidupan lewat program majelis, lembaga, dan juga penguatan dakwah pada masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan. Dan pada acara pembukaan yang diadakan sejak bukan pegawai negeri Pati atau Asma bukan terkait dengan kehidupan kita. Sering saya sampaikan, kalau kita ini serius ngurusi Muhammadiyah dan Aisyah, Allah akan serius ngurusi kita dan keluarga kita. Jadi ini kita harus serius betul, kita harus ikhlas betul ketika mengurusi Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu pengantar sedikit diminta ke PP Muhammadiyah 25 betul. Ada surat resmi yang dikirim ke pimpinan pusat untuk meminta saya. Jadi dan sudah ada izin resmi, maka ketika izin resmi maka saya masih tetap melaksanakan kewajiban sebagai ketua PBM. Maka mau tidak mau saya setiap Jumat harus pulang. Ya, untuk ngurusi Muhammadiyah setiap hari Sabtu dan Ahad. Nah, ibu-ibu sekalian, saya sering menyampaikan bahwasanya dalam doktrin perjuangan di Muhammadiyah itu ada namanya doktrin ta'awun, yaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang dimensinya ada 4 dimensi. Yang pertama adalah dimensi kerjasama internal Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah kerjasama antara Muhammadiyah, Aisyah dengan di luar Muhammadiyah atau di luar Aisyah juga. Yang ketiga, kita bekerja sama dengan umat di luar Islam, pemerintah dengan TNI dan Polri. Nah, ibu-ibu sekalian, 2 minggu lalu kebetulan Pak Menteri Kesehatan itu, kalau kesehatan tidak bisa, pendidikan juga bisa, terutama pendidikan anak usia dini dan TK Aisyah Bustanul Atfal. Dan ini selalu kemudian dalam rapat tingkat menteri menyampaikan bagaimana beliau kalau masa menteri Pak Menkes itu selalu menyampaikan, saya sudah ketemu dengan Bu Aida dan alhamdulillah Aisyah insya Allah siap untuk mensupport kami. Nah, jadi untuk ini yang masyarakat. Nah, ini yang sering ternyata peran wanita itu luar biasa. Dan biasanya kalau urusan kesehatan dalam hal pencegahan prevalensi TBC itu sampai tahun 30 targetnya bisa menurun sampai 30%. Nah, artinya berarti setiap tahun itu harus turun sampai 10%. Penderita TBC itu kurang lebih 1 juta sekian, satu angka pasti. Nah, itu harapannya dalam 5 tahun bisa turun 40%. Kemudian kalau kita itu per tahun menjadi 10% penurunan TBC. Nah, Aisyah saya kira selama ini sudah punya peran seperti itu. Dan tidak tahu programnya apa, mungkin sekretaris PBA yang untuk ketua umum PBA saya yang orang kesehatan lebih paham begitu. Dan jujur aja ini harus belajar lagi kan begitu. Biasanya ngurusi manajemen tapi disuruh belajar tentang kesehatan. Nah, jadi itu. Nah, kemudian ada nanti yang kedua, namanya pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu nanti akan menyasar sendiri ya. Seakan aku heran ket mang mingkem kan. Ya apa sih makku kok gak tak kei panganan. Nah, ada yang namanya di paket ulang tahun, ada paket sekolah,
dan juga ada paket khusus yaitu untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, paket ulang tahun ini jadi setiap warga negara Indonesia yang berulang tahun mulai Januari 2025 sampai nanti Desember. Jadi nanti kader-kader Aisyah yang di berbagai daerah itu saya kira bisa punya peran penting untuk bisa mensukseskan program pemeriksaan kesehatan gratis ini. Ya gampangannya ya memang boleh aku pejabat baru negatif pikiran-pikiran yang kreatif bagaimana untuk bisa memajukan organisasi dan jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Kalau begitu ya itu jangan. Jadi jangan tidak boleh mengeluh seperti itu. Insya Allah asal kita melakukan kebaikan, Allah mesti akan memberikan jalan keluar dari kesulitan. Jadi ini penting untuk kita paham. Urus di organisasi itu tidak boleh ada kata mengeluh. Ibu-ibu pimpinan Aisyah di daerah, bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah di daerah cabang dan ranting, jangan pernah ngeluh, jangan pernah ngeluh. Dan yang selalu ayat yang selalu menjadi inspirasi saya itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Sempat saya catat bahwa doktrin ta'alum Muhammadiyah dengan dimensi kerjasamanya ini adalah sebuah doktrin yang sangat luar biasa kalau kita implementasikan dalam perjuangan kita untuk menegakkan tujuan Muhammadiyah dan Aisyah, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ada senantiasa yang diumumkan oleh beliau, sampaikan oleh beliau, yaitu jangan pernah mengeluh. Ojo sok syarsu. Islam ya itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat besar, yaitu sebuah keadilan. Karena ajaran agama Islam itu memang utamanya adalah mewujudkan keadilan untuk semuanya. Keadilan dalam semua bidang tentunya, tidak hanya dalam melihat beberapa ketimpangan yang mungkin sampai saat ini masih banyak kita jumpai, ketidakadilan yang ada di mana-mana. Maka Jawa Timur yang ada di Jakarta, di situ kita sudah membahas banyak yang tentang arti keadilan bagi Aisyah. Kemudian bagaimana Aisyah berkomitmen untuk mewujudkan keadilan, dan juga isu-isu strategis apa yang terkait yang pasukan utama kita yang memang harus kita sandingkan untuk mewujudkan keadilan ya, bagi semua. Nah, di dalam pidato tampil yang saya sampaikan bahwa Aisyah itu akan mewujudkan keadilan ya bagi bangsa negara kita adalah melalui beberapa tahapan. Yang pertama, kita yakini bahwa keadilan itu harus muncul terlebih dahulu adalah di dalam keluarga. Jadi penanganan nilai harus diterapkan sebelum kita menerapkan keadilan untuk masyarakat, keadilan untuk negara ataupun keadilan untuk bangsa. Nah, sehingga Aisyah menerapkan bahwa pembentukan ya nilai-nilai atau pengenalan nilai-nilai keadilan itu harus dimulai dari keluarga dengan cara ya mewujudkan keluarga sakinah sehingga akan terbentuk ketahanan keluarga yang tangguh, kemudian juga ketahanan keluarga akan membentuk ketahanan nasional yang lebih besar lagi. Kemudian setelah ketahanan keluarga terwujud ya secara paralel kita juga akan mewujudkan ketahanan keadilan di dalam masyarakat ya dengan mewujudkan ketahanan pangan ya melalui keadilan pangan, ekonomi dan sebagainya ya itu adalah juga telah dilakukan oleh Aisyah. Beberapa strategi kebijakan itu sudah kita tulis lengkap di dalam laporan panggil yang kemarin kita susun di dalam sidang Komisi A, B, dan C. Komisi A adalah membahas tentang bagaimana strategi Aisyah dalam mewujudkan keadilan. Komisi B menjelaskan yang saya hormati. Kemudian kalau kita terkait ya tadi ada beberapa hal yang akan didiskusikan tentang sebenarnya strategi yang sangat penting. Dan yang pertama itu semuanya yang harus kita sadari
Kalau sebenarnya Aisyah itu sudah melaksanakan suatu program itu adalah dalam rangka mewujudkan keadilan. Nah, tetapi saat ini kemudian bagaimana mengekspresikan, bagaimana menjelaskan kepada negara, kepada masyarakat luas, kepada dunia bahwa program yang sudah dilakukan oleh Aisyah itu adalah memang dalam rangka mewujudkan keadilan. Dan tetapi apakah program yang sudah kita lakukan selama ini berhasil untuk kemudian benar-benar ya memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk meningkatkan keadilan itu ya, kemarin ditanya sudah saya lihat setelah sudah sangat lengkap gitu. Nah, tetapi apakah program yang sudah dilakukan selama ini sudah bisa mewujudkan tujuan Aisyah kita adalah dalam rangka mewujudkan keadilan itu sendiri, maka itu harus kita evaluasi selama 2 tahun ini. Nah, seandainya belum, maka kita memang butuh strategi yang cepat, kita butuh strategi yang efektif, yang efisien, yang jitu, bagaimana untuk menggerakkan, ya, mendinamisasikan Aisyah di seluruh wilayah Jawa Timur ini, untuk kemudian melaksanakan program sisa periode ini, dan sehingga tujuan itu terwujud, ya, meningkatkan masyarakat yang pertama ini, supaya kita lebih mantap di dalam berjuang ke Aisyah dan bisa program itu bisa terlaksana dengan sangat baik. Pertama adalah kita harus selalu menginternalisasi, ya, dan juga selalu melakukan sosialisasi terhadap risalah dari konsep kemajuan. Kemudian tidak hanya sekedar terlaksana, tapi juga impact-nya buat masyarakat. Ya, ada output, kemudian ada impact, ada output, impact, ya, kepada masyarakat yang tidak aktif. Karena dari saya melihat laporan-laporan dari air masuk, ya, dari sekilas saya lihat laporan dan ketika juga sedang komisi, bahkan ada ketua PWA yang sama sekali tidak paham kalau ada salah satu lembaga di tingkatnya yang sama sekali tidak aktif, gitu. Bahkan tidak ada program menengah ke atas, tapi kita juga menyediakan segmen itu untuk menengah ke bawah, untuk merasakan akses pendidikan kepada semua. Nah, kemudian ya beberapa tentang masalah-masalah terkait dengan pendidikan, ya, misalnya pendidikan nasional, ya, itu harus diarahkan pada sistem pendidikan yang demokratis sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional 2023 tentunya. Nah, beberapa hal yang kemudian strategi Aisyah, ya, dalam hal bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan akses pendidikan untuk semua, meningkatkan pendidikan yang demokratis, kemudian meningkatkan budaya Muhammadiyah. Nah, ini walaupun sepele dan sering dilakukan itu, karena harus tujuan berbasis amal usaha, berbasis komunitas, dan karakter berbasis kebangsaan dan berbasis kenegaraan dan kebangsaan. Nah, tetapi ibu-ibu semuanya, pada tanggal kemarin Aisyah yang pertama adalah di sini sudah kita rumuskan karakter gerakan Aisyah yang pertama adalah karakter gerakan Islam berkemajuan, dakwah dan tasdid. Jadi dijadikan satu, gerakan Islam berkemajuan, dakwah dan tasdid. Ya, atau di sini disebutkan harokat al-Islam at-taqaddum. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah gerakan perempuan Islam berkemajuan. Ya. Nah, yang ketiga itu gerakan amal usaha. Jadi masih sama, gerakan berbasis amal usaha. Dan yang keempat adalah gerakan kebangsaan dan kemanusiaan universal. Jadi gerakan yang berbasis komunitas itu sudah menjadi satu, yang sudah masuk di dalam masing-masing gerakan itu sendiri. Jadi saya ulang lagi bahwa 4 gerakan Aisyah, dan saya mohon nanti PWS juga mensosialisasikan gerakan ini. Yang pertama adalah gerakan berbasis Islam berkemajuan, yang kedua adalah perempuan berkemajuan, yang ketiga adalah gerakan berbasis amal usaha, dan yang keempat adalah gerakan kebangsaan dan kemanusiaan universal. Nah, kemudian untuk masing-masing, ya, dasarnya, landasannya itu sudah kita tulis secara lengkap di dalam buku. Salah satunya adalah konsep gerakan Aisyah, konsep karakter gerakan Aisyah. Nah, pun harus bersumber kepada
ajaran agama Islam dan Sunnah Rasul. Apapun itu, gitu. Karena gerakan kita juga dakwah ya, jadi kita harus melakukan dakwah ya Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kemudian yang kedua tadi gerakan perempuan berkemajuan. Jadi kita gerakannya adalah memang gerakan kita memberdayakan perempuan. Jadi Aisyah itu sudah otomatis gitu ya, mempunyai karakter kuat gitu ya sebagai gerakan perempuan Islam. Pemberdayaan perempuan dan anak itu dicirikan atau dirujuk pada 3 hal, yaitu yang pertama adalah bersifat organize ya, yang bersifat perencanaan pertimbangan ya. Kemudian yang ketiga adalah enduring, jadi baik ya, organisasi dengan baik. Kemudian yang kedua tadi dedicated itu adalah memiliki perencanaan yang matang dalam setiap gerakannya ya, perencanaan yang matang. Kemudian sempit, tetapi kita berpikiran salah satu gerakan yang bersifat transformatif gitu ya, dinamis ya, kemudian bersifat transformatif. Ini sebagai salah satu ciri ya mengembangkan gerakan-gerakan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ibu-ibu semuanya wilayah hal-hal baru yang itu keputusan baru yang menjadi identitas periode ini, identitas Aisyah, estetiknya juga kemudian ditindaklanjuti. Bebas biaya, tanpa biaya. Bagi orang-orang yang status sosialnya kurang diuntungkan, itu bisa memberikan pendidikan pada putra-putrinya, memberikan keadilannya. Laki-laki dan perempuan itu sama memperoleh akses terhadap pendidikan. Karena kita menganggap bahwa penghuni dunia ini 2 jenis kelamin yang tidak bisa dipisahkan, yaitu laki-laki dan perempuan. Warga yang memberikan kesempatan pada putra-putrinya untuk memperoleh pendidikan yang cukup. Karena itu pendidikan sebagai investasi masa depan yang tidak diragukan. Dan kemudian bagaimana guru itu memperlakukan siswa di kelas. Jadi verbal yang disampaikan guru itu tidak boleh bias gender. Guru itu harus netral gender. Nah, karena itu perlu dilakukan atau misalnya kurikulum daerah Aisyah se-Jawa Timur. Itu kekuatan kita. Kita itu punya sumber daya manusia yang cukup, ibu-ibu, yang perlu kita pahami. Perguruan tinggi, pendidikan, ada ekonomi, ada agama, ada kedokteran, kesehatan, ada politik, hukum. Yang itu semua sebenarnya sumber daya yang dimiliki oleh Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah, yang dapat dimanfaatkan oleh Aisyah, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah. Karena apa? Hakikatnya Muhammadiyah dan Aisyah itu dalam satu keluarga. Kalau orang mengatakan bahwa wah itu ya ini Muhammadiyah, wah ini Aisyah, sebenarnya hakikatnya kita ini dalam satu keluarga, ibu. Jadi ketika Aisyah itu punya masalah cerita dengan Muhammadiyah, Muhammadiyah pasti akan bantu. Dan bagaimana ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah itu bersinergi, berkolaborasi dengan Muhammadiyah secara baik. Itu menjadi kekuatan kita bersama. Karena sementara ini bahwa di Muhammadiyah itu tidak kita pungkiri, SDM-nya juga cukup kuat dalam berbagai bidang keilmuan. Nah, SDM yang dimiliki oleh Muhammadiyah ini bisa kita manfaatkan juga dalam rangka untuk pelaksanaan program atau kegiatan Aisyah. Nah, bagaimana strategi penguatan perempuan dalam bidang pendidikan, ibu-ibu? Yang pertama, pendidikan inklusif dan akses secara universal.
menjamin semua perempuan memiliki akses yang sama ke pendidikan dari mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Bagaimana Bu Sugiyarti ketika keluarga itu tidak mampu? Ibu-ibu Aisyah, saya sampaikan bahwa di UMM Ustadz Muhammadiyah Malang itu punya kebijakan ketika dia itu alumni Muhammadiyah yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, itu ada kebijakan tersendiri. Banyak beasiswa yang ada di perguruan tinggi itu dari berbagai institusi yang itu bisa diperoleh oleh anak-anak yang dalam kondisi orang tuanya kurang mampu. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran. Menyediakan kurikulum yang tidak bias gender. Artinya apa? Kurikulum itu memang didesain. Kurikulum itu, saya ingat ini Bu, pimpinan daerah Aisyah, tolong nanti untuk majelis pendidikan dasar dan menengah itu membuat profilnya berapa jumlah siswa di TK itu laki-laki dan perempuan. Ini nanti akan menjadi basic. Ini loh, Aisyah sudah menggambarkan profil pendidikan berdasarkan pada gender, termasuk gurunya. Hal yang harus kita lakukan bersama. Monggo nanti kita bekerja secara bersama-sama itu untuk melakukan akselerasi terhadap program-program Aisyah ke depan yang mampu merespon berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita ini, ibu-ibu, tidak terbiasa untuk meminta, tetapi kita itu biasa, nih loh kami punya program ini Pak, mana yang bisa kita bantu. Termasuk kalau ini nanti bisa direalisasikan, nggak tahu nanti Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah itu untuk guru-guru menulis cerita yang basisnya 7 kebiasaan yang harus dilakukan oleh anak yang diluncurkan oleh Menteri Dikdakap. Aisyah Jawa Timur luar biasa. Karena bagaimanapun juga amal usaha yang kita miliki terbesar itu pendidikan. Jawa Timur untuk PAUD, TK. Kemudian ada pendidikan non formal dan lain sebagainya, itu masih banyak juga yang perlu diidentifikasi. Kemudian peningkatan kualitas pembelajaran dengan memfasilitasi pengajaran yang memberdayakan perempuan dan mengubah pola pikir tentang perempuan dalam masyarakat. Jadi perempuan itu harus diberi kesadaran akan dirinya bahwa semua manusia itu punya potensi yang bisa dikembangkan. Hanya saja kemauan, keinginan untuk mengembangkan potensi itu yang harus kita pupuk. Jadi banyak perempuan yang merasa rendah diri. Jadi kurang memiliki self confidence yang bagus ketika dia harus berada di interaksi dengan orang lain. Nah, itu yang kita ubah, ibu-ibu. Kita bangun self confidence yang bagus. Berangkat dari awal, misalnya anak yang malu-malu itu ya diberi kesempatan satu ketika untuk bercerita apa yang dialami ketika ada di rumah. Kapan kamu tidur? Jujur cerita gitu dulu. Kalau anak-anak yang malu-malu itu. Bagi mereka yang sudah percaya diri ya sudah kita pupuk. Kita berikan peluang-peluang, kesempatan untuk mereka bisa mengeksplorasi potensi dirinya itu secara baik. Dan itu dimulai dari TK. Karena itu, ibu-ibu saya kemarin itu diskusi dengan teman pertanian tentang pangan. Itu dengan program beasiswa dan bantuan keuangan. Jadi menyediakan beasiswa bagi perempuan terutama di daerah yang marginal.
bantuan untuk mengurangi hambatan ekonomi dalam mengakses pendidikan tinggi. Banyak beasiswa yang disajikan di perguruan. Sekarang itu kepemimpinan yang tidak baik. Jadi regulasi kepemimpinan harus diatur sedemikian rupa agar Aisyah itu memiliki orang-orang yang berkomitmen, berdedikasi tinggi terhadap amal usaha Aisyah itu. Kemudian peran pemerintah dan masyarakat, ini ada kebijakan pemerintah yang mendukung kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Ini sudah dilakukan pemerintah. Fasilitasi pendidikan yang ramah perempuan itu juga sudah diinisiasi oleh Majelis Dikdasarkan kesempatan akses yang sama di pendidikan. Kesimpulan, yang pertama, penguatan peran perempuan dalam pendidikan yang berkeadilan sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ini Aisyah sudah melakukan banyak hal. Langkah-langkah strategis yang bisa melibatkan pemerintah, Aisyah itu untuk melakukan lobbying, untuk melakukan bargaining posisi dengan pihak-pihak pemerintah. Nah, itu perlu dilakukan oleh pimpinan daerah Aisyah beserta badan pembantu pimpinan di tingkat daerah. Kemudian pendidikan berkeadilan tidak hanya menguntungkan perempuan tetapi juga membawa dampak positif bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Ibu-ibu sekalian, sampaikan ada bidang pendidikan khususnya untuk di PAUD ya, PAUD, karena memang Aisyah banyaknya di PAUD ya. Nah, program yang digulirkan tadi, yang disarankan untuk digulirkan itu adalah pemberian kesempatan kepada siswa perempuan baik dalam mengakses pendidikan maupun pemberian beasiswa gitu ya Bu ya. Nah, ini menurut saya perlu ada pemetaan terlebih dahulu. Apakah memang ada ketimpangan dalam hal akses dan akses untuk mendapatkan kesempatan pendidikan maupun beasiswa. Karena kalau tidak ada pemetaan, bahasanya laki dan perempuan gitu. Karena kan adil itu bukan bukan hanya untuk satu sisi. Adil tadi kan harus punya kesempatan yang sama gitu ya. Oleh karena itu perlu ada pemetaan terlebih dahulu, itu menurut saya. Maksudnya pemetaan itu apakah selama ini pemberian kesempatan untuk mengakses maupun mendapatkan beasiswa itu hanya untuk laki-laki gitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Yang dianggap penting, yang itu harus didahulukan, perlakuan khusus, atau kalau program tersebut tidak dilaksanakan. Nah, itu contohnya aja. Baik Bapak Ibu, baik Ibu. Selanjutnya, terima kasih. Kami PDA Kota Malang dalam melaksanakan kegiatannya akan terus berkomitmen secara sistematis dan terstruktur pada program-program yang telah ditetapkan oleh pimpinan wilayah Aisyah. Selanjutnya akan diimplementasikan oleh pimpinan daerah sampai dengan ranting. Yang pertama adalah masih terbatas internal MTK, PDA, PCA, dan DRA, maka solusinya adalah memperluas kajian di luar MTK majelis lain. Kemudian berikutnya program Taktil Tahsin, beberapa cabang masih kurang aktif, solusinya adalah melakukan tugas secara periodik. Berikutnya adalah program kajian manhaj tarjih, peserta masih terbatas pada pimpinan daerah, maka solusinya perlu menambah ahli di bidang ketarjihan. Berikutnya dakwah komunitas LPP, hambatan adalah belum seimbang jumlah dan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Berikutnya tarbiyatul mar'ah Aisyah serta sertifikasi AIK guru-guru di TK. Hambatan dari program MPK adalah respon peserta kurang maksimal, solusinya akan tetap
gerakkan secara masif dan bertahap. TMA adalah program turunan dari PWA, namun panduannya masih belum sempurna sehingga kita belum bisa Allah akan terus kita komunikasikan dengan pimpinan wilayah. Kemudian berikutnya dari hambatan sertifikasi dari AIK adalah kurangnya komitmen berideologi, maka tetap terus-menerus akan melakukan pembinaan kepada guru-guru. Berikutnya program unggulan Majelis PAUD Dasmen adalah pengawas KB dan TKAB dari mantan kepala sekolah. Jadi ini ada nanti pengawas internal dari dan telah memberikan kontribusi kepada PDA, PWA dan PP SHU yang mungkin tidak seberapa, tapi ini merupakan sebuah lompatan bagi kami bahwa Bakti Mandiri sudah terlaksana dan bisa memberikan kontribusi untuk persyarikatan. Kemudian hambatan dari program MKS adalah regenerasi yang memang lambat karena masalah teknis. Solusi mengirim pendamping dari MKS. Berikutnya program unggulan MH LKBH yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ini hambatannya adalah tempat dan kantor masih berpindah-pindah. Solusi mencari tempat khusus untuk LKBH atau membuat kantor sendiri. Berikutnya adalah yang menjadi prioritas kita seperti yang disampaikan oleh PWA juga adalah tentang pendanaan. Kami punya namanya tabungan amal soleh memberikan kontribusi untuk kegiatan-kegiatan kita. Tapi ada kendala, perlu tambahan donatur mengingat frekuensi kegiatan Aisyah Kota Malang yang terus meningkat. Nah, solusinya yaitu tadi koordinator di tingkat ranting akan senantiasa kita tingkatkan. Berikutnya adalah Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Prioritas yaitu pada penguatan UMKM di mana setiap bulan, setiap cabang itu diberikan dana untuk pendampingan bagi UMKM yang itu adalah dari RSIA. Kemudian sertifikasi halal. Berikutnya, begitu juga ada program prioritas Kota Malang, di mana sertifikasi AIK untuk guru merupakan hal yang itu diintensifkan oleh majelis-majelis terkait, baik itu PAUD Dasmen, MTK maupun majelis kader. Berikutnya juga Tarbiyatul Mar'ah Aisyah yang juga 3 komponen ini dari majelis-majelis ini telah melaksanakan kegiatan tersebut, memang perlu ditingkatkan lagi. Begitu juga kajian ideologi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk seluruh tingkatan pimpinan, dan ini diperlukan untuk terlaksananya komitmen yang setiap saat perlu dimiliki oleh para pimpinan di tingkat manapun. Kemudian pelatihan metodologi pengajaran Al-Quran di TK Aisyah. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk terlaksananya program ini, maka kita melakukan konsolidasi dan jejaring, baik dengan internal maupun eksternal, yaitu ada Lazismu, kemudian ada RSIA Aisyah, UMM, dan TASKA, serta pemerintah Kota Malang yang senantiasa memberikan dana hibah untuk memberikan support kepada kegiatan-kegiatan kita. Saya kira itu, terima kasih apa yang sudah kami sampaikan, dan mohon maaf tadi itu heboh karena teman-teman itu pada ngantuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.